Saya duluan ya. Sendirian? Iya, Mas. Oh, bareng saya aja. Saya anterin. Hah? Gak usah repot-repot, Mas. Saya udah biasa kok pulang sendiri. Gak apa-apa, bentar ya. Kebetulan saya juga lagi bawa kendaraan. Lagi buntu juga nih mau nulis. Tunggu ya. Ya. Buat job yang bingung ke bawah. Padahal kita lagi gosip kan? Iya, udah lagi gosip. Gue diem aja nih. Ini lagi pembagian warisan kan. Keren banget, beyond what I have expected. Overall bagus banget, keren. Filmnya bener-bener in a way menyentuh, mungkin akan menyentuh beberapa pihak yang akan menonton gitu ya, karena bener-bener based on kejadian yang sebenarnya ada di sekitar kita ini gitu. Jadi sangat amat direkomendasikan untuk ditonton sih. Oke, kalau dari menurut gue setelah gue nonton filmnya sih, filmnya memiliki banyak arti ya. Iya nggak sih, secara nggak langsung ya? Iya, punya banyak arti banget sih. Maksudnya kalau bisa, jadi kalau nonton film ini tuh harus fokus biar kalian tuh ngerti ceritanya gimana ya. Iya, karena once kalian udah ngerti tuh arti filmnya mendalam banget ya, penuh makna, terus penuh emosional juga sih kayak gitu. Filmnya kalau saya sangat suka dengan film ini dan saya puas sebenarnya sih dengan hasilnya, karena kan memang kita bawa film ini ke film art ya, dan yang hasil adaptasi ini menurut saya cukup bisa terdeliver dengan bagus oleh sutradaranya juga, sehingga kita kalau saya sendiri sangat puas nontonnya, dan saya lihat juga teman-teman juga oke gitu loh, dan saya harap nanti pada saat kita publish film ini responnya juga baik dari penonton. Bagus, memang sangat eksperimental, jadi jarang ada film yang model kayak gitu, jadi I like it. Apa yang lu rasain dari teater jadi sebuah film? Beda, pasti nuansanya beda, karena sudut pandangnya juga beda, dan membawa cerita ini jadi lebih ada warna yang tersendiri aja sih sebenarnya. Karena kalau di panggung sama di film kan pasti beda pembawaannya. Jadi nggak bisa di-compare karena dua-duanya sama-sama kece lah. Oke, menurut gue personally, kalau untuk ngelihat dari pemain, gue kan sebagai pemain di situ kan cuma sepersekian persen dari keseluruhan ya. Tapi kalau misalnya ngelihat dari awal sampai akhirnya gitu, itu story-nya kebaca, jadi tahu gitu, menarik. Mungkin orang akan bertanya-tanya, tapi kalau udah ngelihat keseluruhan pasti suka loh pokoknya. Kesannya takjub aja ngelihat, nggak pernah tahu kalau misalkan dari cerita panggung ke film bisa sampai seperti itu. Terus pesannya adalah mungkin bisa lebih banyak cerita-cerita dari panggung teater yang bisa dibawa ke layar lebar lah. Bagus kok. Pesan-kesannya good job buat semua, baik dari pemain, dari cast, dari tim produksi terutama ya, karena we cannot do it without them. Ini adalah hasil dari kerja keras semua pribadi-pribadi yang pengen bikin film ini sukses, dan they really did it. Kesannya dari film ini pertama kali saya kerjasama dengan teman-teman dari teater, dan ternyata di luar ekspektasi saya, ternyata cukup oke sih, dan teman-teman itu dedikasinya cukup bagus, dan jadi saya sangat apresiasi banget dengan kerjasama dari teman-teman semua, dan kolaborasi antara teman-teman teater dengan anak-anak film menurut saya ini sangat berhasil, dan mungkin di lain kesempatan kita bisa kerjasama lagi. Terima kasih. Pesannya kalau dari film itu ya, jadi mungkin masa lalu itu kadang-kadang bisa menentukan kehidupan masa kini atau masa depan seseorang gitu. Mungkin kalau ada masalah yang sekarang kita hadapin, mungkin kita harus berdamai sama masa lalu kita.
Gisel, pesannya buat Kak Seto. Pesannya ya terus menghidupi passion kamu. Terus kalau suka acting ya udah jalanin dengan sebaik-baiknya. Terus habis itu bisa membuat produksi-produksi selanjutnya. Menyenangkan dan sempet pengen mundur karena produksi ini kan sempat ke pending ya hampir setahunan mungkin. Terus waktu di calling lagi kayak aduh lanjut ya, tapi gue bersyukur gue lanjut karena produksi ini sangat menyenangkan. Gue seneng sama produksinya, sama orang-orang di dalamnya, dan jadi nambah teman baru juga gitu dan nambah koneksi. Dan ya overall gue sangat menikmati prosesnya sampai detik ini. Kesannya yang pasti seneng banget boleh terlibat di produksi ini, juga puas sama hasilnya ya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan konsep yang mungkin lain dari yang biasanya, konsep alternatif ini gitu. Semoga pesannya juga nyampe gitu. Kak Gisel, gimana ngeliat suami lu begitu? Sebenarnya kaget juga sih karena dia kan sebenarnya orangnya introvert gitu, kerjanya juga finance gitu, tapi emang dia punya passion di teater, di acting, terus dia bener kayak menghidupi passionnya dia gitu, jadi kayak bangga lah. Dikasih izin lagi gak Kak kalau ada syuting? Iyalah pasti dikasih, kalau dia seneng ya pasti dikasih. Jangan lupa nonton ya filmnya. Nanti kita akan update lagi kapan. Rencananya sih kita akan bawa ke festival dulu di awal tahun depan. Setelah itu baru akan kita publish di platform-platform yang nanti ya kita akan lihat aja nanti deh. Wajib nonton sih, tapi nonton ini harus fokus ya, nggak boleh ngobrol sama orang lain. Lo harus terfokus biar kalian ngerti. Ya benar. Ya kalau misalnya nanti udah disebar, udah buat umum semua, pokoknya harus nonton, ajak teman-teman semuanya ikutan nonton dan kasih pendapat kalian tentang filmnya. Pesannya untuk para penonton, belilah makanan, cemilan, minuman sambil untuk nonton ya, karena ya ini akan membuat kalian agak stretching dikit ya, so enjoy. Oke, ini sebenarnya Kak Ivan ya. Jadi Kak Ivan itu punya naskah. Waktu itu dia pingin buat lah naskah itu dijadiin sebuah film. Sebenarnya sih awalnya kecil lah, kayak bahkan awalnya film pendek tadi awalnya. Cuman setelah ngobrol-ngobrol sama Kak Ivan ya udah kita bawa aja ke film yang durasinya lebih panjang gitu. Tapi kan ini mungkin baru pertama kali juga Kak Ivan connection ya maksudnya ya. Jadi kita bisa nggak buat cerita naskah yang nggak terlalu harus besar, grandius, tapi bisa dieksekusi dengan SDM yang kita punya, karena kan terbatas ya dan juga lagi pandemi gitu. Itu sih awalnya, jadi dari bicara-bicara dengan Kak Ivan. Panjang ya. Ya pokoknya praproduksi itu naskah, kita tulis naskahnya juga dari anak teater juga, anak katak ya kalau nggak salah itu si Eta ya. Eta itu nolong banget ya karena dia yang pertama kali nulis loh, dan dia yang walaupun ceritanya tidak jadinya seperti yang kita tadi tonton, tapi dia punya input lah di awalnya, dia yang tulis gitu. Jadi dari tulis naskah, abis itu dari mulai casting juga rata-rata semua pemainnya semua teater. Jadi ini pengalaman pertama juga gue ngedirect 90% teater anak-anaknya, sampai ke editing semuanya sih lancar. Cuman kita ketunda di waktu itu kan COVID lagi naik ya. Habis itu kita postpone syutingnya, itu aja sih. Surprisingly nggak susah ya. Gue mau ketawa boleh nggak? Surprisingly nggak susah, maksudnya serius. Anak-anaknya sangat ini ya. Memang mereka di teater, tapi itu basic acting kan. Mereka punya basicnya. Walaupun nanti tinggal dipindah ke film mungkin ada penyesuaian, tapi they got the basic gitu. Mereka punya basicnya. Jadi itu yang membuat tidak terlalu sulit. Jadi ini diambil dari Anak Yang Hilang, dari naskahnya Kak Ivan. Ceritanya tentang seorang Markus yang dia ya seperti anak hilang ya. Dia keluar dari kampungnya menuju ke kota.
Lalu di kota itu dia bertemu dengan satu perempuan ya yang namanya Cindy. Nah itu perempuan itu lalu dinikahi sama dia. Nah tapi ternyata setelah mereka menikah itu Cindy keguguran. Nah semenjak Cindy keguguran, nah kayaknya hubungan mereka langsung renggang ya. Jadi mereka tuh seperti kayak tidak suami istri lagi gitu walaupun satu rumah. Nah suatu saat tiba-tiba Markus hilang, nggak bilang apa-apa. Markus tiba-tiba hilang dari rumahnya, dia nggak pulang lagi. Nah Cindy nyari tuh, mana si Markus? Kira-kira seperti itu ceritanya. Dalam nih. Oke, basically gue nggak begitu ini dengan cerita itu harus berpesan ya. Jadi gue sebenarnya nggak punya pesan apa-apa karena menurut saya cerita itu dirasakan bukan dipesan ya, karena saya nggak punya pesan apa-apa gitu ke orang penonton bahwa saya pengen ngomong apa gitu. Yang pingin saya sampaikan karena bagi saya film itu it's like kayak kita masuk ke dunia impian ya, mimpi gitu. Jadi di situ kita ngalamin lah dunia-dunia yang mungkin what if gitu. Bagaimana jika. Jadi mungkin yang saya pingin penonton enjoy the ride aja ya. Dan mungkin ini film yang agak sedikit kurang pop ya. Karena kita memang dilatih dari awal untuk nonton film tuh dengan yang cepat, alur cepat. Ini sangat lambat. Jadi ya prepare itu aja. Oke, pesan kesannya pokoknya keren, gue suka banget. Dan juga beberapa cast-nya keren banget, humble banget cast-castnya ya. Dan gue surprise banget sih sama cast-castnya gitu. Ada 1, ada 2, ada 3. Keren-keren lah cast-nya. Jadi yang paling berkesan di gue cast-nya. Ada pesan nggak kok buat penonton? Pesannya ya enjoy the ride, enjoy the dream. This is like a dream sebenarnya film ini gitu ya. Dan mungkin coba lihat film dari perspektif lain. What if? Jadi penonton, what if? Kenapa? Gue rasa gue udah gak butuh lagi berhubungan sama pria. Gue udah gak butuh kalian. Yang gue butuhkan saat ini, gue mengenal diri gue sendiri dulu. Gue tahu, 2 hari ini lu nyari Markus kan? Kenapa? Lu gak suka kalau gue cari dia?